Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahzihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Prinsip Dasar Islam, dan kita masih pada prinsip yang ke-11. Dasar Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, halaman 200. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang dalil-dalil dari prinsip yang ke-11 ini. Dalil dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah itu sendiri. Dalil bahwasanya prinsip kita di dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun kemarin juga sudah kita bahas, kalau kita cermati, kebanyakan dalil yang dibawa oleh penulis justru lebih mengarah kepada wajibnya kita mengikuti manhajnya para sahabat, ya. Namun dengan demikian, justru malah mencakup penjelasan wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana tidak? Mengikuti sahabat saja wajib, apalagi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena dari segi pendalilan atau dari urutan dalil, Al-Quran dan As-Sunnah jelas di atas perkataan sahabat. Kalaulah mengikuti perkataan sahabat hukumnya wajib, kalaulah mengikuti manhajnya sahabat hukumnya wajib, apalagi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sudah bawakan penjelasannya di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke halaman 200, bagian ketiga C, dalil-dalil dari penjelasan salafus saleh. Dalil akan apa ini maksudnya? Dalil akan prinsip yang ke-11, bahwa dasar kita di dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, hendaklah kalian mengikuti, ittiba'lah, dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Pesan yang sungguh agung dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kita untuk mencukupkan diri dengan ittiba'. Ittiba' kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ittiba' kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada manhajnya para sahabat. Kenapa? Karena kita sejatinya sudah dicukupi dengan ajaran-ajaran dari Allah Ta'ala. Segala hal yang membawa kebaikan buat kita sudah Allah jelaskan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sehingga kita tidak perlu lagi cari-cari cara-cara yang baru, sehingga kita tidak perlu lagi cari-cari cara beragama yang baru.
Cukupkanlah dengan yang orisinil, ya, yang otentik, yang asli dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mau laksanakan semua yang asli dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, rasanya kita masih belum mampu. Terus buat apa kita menyibukkan diri dengan suatu hal yang tidak jelas sumbernya dari mana? Bahkan jelas sumbernya bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalam perkara agama. Merasa cukuplah dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu di dalam Al-Quran, entah itu di dalam As-Sunnah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini mengutip tentu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian perkataan yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga berkata, ini luar biasa perkataan ini. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang hendak mencari teladan, maka jadikanlah Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Kita sebagai seorang manusia, di antara fitrahnya, di antara tabiatnya meniru, ya, meniru. Dan kita tahu kita pernah melewati fase itu saat masih anak-anak, meniru yang dia lihat. Bahkan sampai dewasa pun masih meniru kayaknya, ya, masih meniru. Ya, entah dalam makna yang positif, entah dalam makna yang negatif. Kebiasaan meniru itu, mencontoh itu sudah menjadi naluri manusia, tabiat manusia. Nah, kita di sini oleh Abdullah bin Mas'ud diarahkan untuk meniru, mencontoh, meneladani sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak perlu cari-cari keteladanan dalam sosok-sosok yang lain. Allah sudah hadirkan keteladanan itu pertama pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada diri sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang dizalimi misalnya, padahal selama ini berbuat baik kepada orang yang zalim itu. Suatu ketika orang yang selalu kita berikan kebaikan kita ini malah menzalimi kita. Kalau pepatah mengatakan air susu dibalas air tuba, kan begitu. Teringat kita dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa hadisul ifki, di mana putri beliau yang juga istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh serong dengan laki-laki lain, Safwan bin Mu'attal, ya, seorang sahabat yang mulia. Dan ternyata di antara pihak-pihak yang berperan di dalam menyebarkan berita palsu itu, tuduhan keji itu adalah Mistah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Mistah ini ternyata merupakan kerabat dekatnya Abu Bakar, yang selama ini dibantu terus kebutuhannya oleh Abu Bakar. Ya, selama ini dibantu terus kebutuhannya oleh Abu Bakar. Hariannya atau makanannya atau bulannya selalu di-cover. Bukannya membalas dengan kebaikan, malah membalasnya dengan kejelekan. Ikut-ikutan menyebarkan fitnah terhadap putrinya Abu Bakar, yang enggak lain ya mungkin keponakannya sendiri, ya. Maka Abu Bakar sebagai bapak dan sebagai seorang manusia tentu marah dan bersumpah, mulai saat ini saya tidak akan lagi memberikan bantuan saya buat kamu. Kecewa berat Abu Bakar, pantaslah sebagai manusia biasa ngerasa kecewa berat. Tapi tidak lama turun firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan Abu Bakar dan Mistah ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaknya orang-orang kaya di antara kamu janganlah bersumpah untuk tidak lagi menyantuni saudaranya yang miskin.
Kira-kira yang kaya di sini yang dimaksud siapa nih? Abu Bakar. Yang miskin berarti siapa? Mistah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan. Wal yasfahu. As-saf itu lebih berat dari al-afu. As-safah itu sudah memaafkan, menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ya, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memaafkan dan mengabaikan, begitulah. Tidak sukakah kamu jika Allah mengampuni dosa-dosamu juga? Artinya di sini sedang Allah tawari, kalau kamu mau memaafkan saudaramu ini, si Mistah ini, maka sebagai balasannya Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Maka begitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mendengar ayat ini turun, ia pun mengatakan, "Ya, saya mau ya Allah, Engkau ampuni dosa saya." Artinya apa? Dia tarik sumpahnya. Dia batalkan sumpahnya yang sempat bersumpah untuk tidak lagi menyantuni saudaranya, itu dia batalkan. Kecewa dia sebagai seorang bapak, sebagai seorang manusia. Tapi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala juga lebih mengedepankan tawaran ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang, wah itu kan Abu Bakar. Kita Abu siapa? Abu Ubaid. Siapa Abu Ubaid tuh? Kita sama-sama orang, ya begitu. Abu Bakar sempat kecewa, Abu Bakar. Bahkan sempat bersumpah tuh kan. Ya, tapi begitu dengar ada tawaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meredam egonya. Dia meredam kecewanya, dia kedepankan tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gak mustahil kita juga mengalami kondisi demikian. Gak mustahil kita juga mengalami kondisi serupa. Udah baik sama orang, dia malah ketus sama kita. Ada gak orang kayak gitu? Ada aja mesti. Ya udah. Kan memang tujuan kita, niat kita bukan ingin mendapatkan respon balik dari dia, bukan. Saat kita berbuat baik, tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti kalau dia merespon baik, niatan baik kita tadi, yaitu anggap saja bonus begitu. Ya, jangan jadi tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, yakin kita pasti kecewa. Nah, ini satu contoh saja peristiwa kehidupan yang dialami oleh para sahabat, juga bisa menjadi inspirasi buat kita, bahwa sahabat juga manusia biasa, bahwa sahabat juga bisa dikecewakan, bisa merasa kecewa, tapi mereka juga bisa mengedepankan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa diteladani dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya, ya, termasuk hal yang baik adalah kita belajar sejarahnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menginspirasi kehidupan kita. Ya, sejarah sahabat Nabi SAW, sejarah Nabi SAW tentunya, dan nabi-nabi yang sebelumnya. Ya. Maka itu akan menjadi satu keteladanan yang baik buat kita. Nah, di sini beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengarahkan dan menyuruh kita untuk meneladani atau menjadikan sahabat sebagai teladan. Dan beliau jelaskan juga kenapa kok begitu. Fa innahum kanu abarru hadhihi ummati quluban. Sebab yang pertama, karena sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Ya, di kalangan umat ini yang paling baik hatinya adalah sahabat Nabi SAW. Mana buktinya? Sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling baik hatinya. Ya, status mereka sebagai sahabat. Ya, kalau hati mereka nggak baik, mereka nggak akan jadi sahabat Nabi SAW. Kok bisa? Iya, buktinya ada segelintir orang yang hidup di masa itu juga, tapi nggak beriman kepada Nabi SAW. Ada nggak? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Padahal mereka ketemu Nabi SAW. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga mereka lihat enggak? Lihat, tapi enggak membuat mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan bilang, kok enak banget mereka dipilih itu oleh Allah untuk hidup di zaman itu. Kenapa enggak saya? Kalau kita di sana, di zaman itu, belum tentu sama Abu Bakar dan kawan-kawan, bisa jadi sama Abu Jahal dan kawan-kawan. Naudzubillah. Ya. Kualitas iman kayak begini kok. Ya. Ngarepin hidup bersama zaman sahabat atau zaman Nabi SAW.
Fa innahum abarrun nasi quluban. Ya, mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Ya, kalau kita kembali lagi ke halaman 196, ya 11-12 nih perkataan Ibnu Mas'ud nih. Innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibadi fastafa'ahu fabata'athahu bi risalatihi. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi. Ya, dari baris ke 1 2 3 4 5 6 ke 7. Ya. Maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling baik sesudah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan pertama, karena mereka manusia yang hatinya paling baik di kalangan umat ini. Bahkan secara umum setelah para nabi dan rasul, manusia terbaik itu adalah para sahabat. Alasan kedua, wa a'maqaha ilman. Sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya di dalam umat ini. Gak ada yang lebih. Ya, tidak bermaksud merendahkan para imam madhab. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, rahimahumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah ta'ala, dan semua. Itu kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, tetap tidak ada apa-apanya. Ilmunya jauh lebih dalam para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka adalah murid-murid langsung Nabi SAW. Mereka belajar agama ini tanpa perantara, langsung dari sumbernya. Bahkan mereka tahu ayat ini kapan diturunkan, dalam peristiwa apa, dan seterusnya. Ali radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan hal yang kurang lebih maknanya demikian. Sesungguhnya aku benar-benar tahu satu ayat itu kapan diturunkan kepada Nabi SAW, di mana dan dalam peristiwa apa. Artinya untuk penerapan sahabat jelas lebih paham daripada kita. Mereka juga berinteraksi langsung dengan Nabi SAW, melihat langsung, bergaul langsung dengan Nabi SAW, maka tidak ada orang yang ilmunya lebih dalam dibandingkan mereka. Walaupun secara individu mereka sebagai manusia biasa bisa saja berbuat salah, bisa. Akan tetapi kesalahannya itu tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka miliki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang kedua, wa a'maqaha ilman. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan. Orang yang paling sedikit bebannya. Maksudnya sedikit bebannya itu apa? Mereka jalani agama ini sesuai dengan instruksi Nabi SAW. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak nego-nego, tawar-tawar. Ya, disuruh jalanin, dilarang tinggalin. Sesimpel itu mereka di dalam beragama, di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh dari Nabi, lakuin. Nggak ada contoh, nggak dilakuin. Ya, Nabi SAW lagi sholat pakai sendal, kemudian sendalnya dilepas. Apa yang dilakukan sahabat saat itu? Langsung ikut dilepas. Ya, ikut dilepas. Walaupun setelahnya baru dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa di sendalnya Nabi itu ada najisnya. Ya, tapi yang jelas sahabat begitu semangat. Ada contoh dari Nabi SAW langsung diamalkan. Ya, nggak pakai entar dulu. Ini sunnah apa wajib, tanya-tanya lagi. Ya. Maka mereka adalah orang yang paling sedikit bebannya. Wa qawwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Tidak ada yang lebih lurus petunjuknya dibandingkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebabnya apa? Sebabnya itu tadi. Mereka yang paling baik hatinya, mereka yang paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya. Ya kalau begitu kondisinya gimana nggak paling lurus petunjuknya? Ya, bahkan sampai-sampai mereka itu menjadi patokan bagi yang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah mereka beriman, maksudnya selain para sahabat ya, kita termasuk di dalamnya. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, sebagaimana hal yang kalian imani,
sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita mau dapat hidayah, di antara salah satu syaratnya adalah mengikuti cara berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail thuluthul akhir minal lail. Nabi SAW mengatakan Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ada enggak sahabat yang nanya gimana turunnya Allah? Ada enggak sahabat yang nanya emang muat ini dunia sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ada enggak sahabat yang nanya berarti arsy-nya kosong dong? Enggak ada sahabat begitu. Nabi bilang Allah turun, boleh terima. Itu makna apa? Aqalluha taqallufan, takallufan. Paling sedikit bebannya. Orang sekarang kan disampaikan hadis ini Allah Subhanahu wa taala turun, berarti Allah turun terus. Mulai dari Indonesia Timur ke Indonesia Tengah ke Indonesia Barat terus saja turun. Berarti Allah enggak pernah naik baik. Ya, berarti arsy kosong. Berarti langit dunia ini muat sama Allah. Berarti wah, akhirnya Bang ditakwil. Ya. Itu takalluf namanya. Takalluf itu apa? Membeban-bebankan diri sendiri. Padahal kita nggak perlu kayak begitu dan nggak punya kewajiban seperti itu. Ya, tentang sifat-sifat Allah, para imam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan amiruha kama jaa, sudah berlakukan ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana ia datang. Allah bilang turun, ya turun. Allah bilang istiwa, ya istiwa, tanpa di apa-apakan. Ya, tanpa di bagaimanakah. Wa ahsanaha halan. Yang kelima, sahabat adalah orang-orang yang paling baik keadaannya. Ini dia perkataan pamungkasnya nih. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sekelompok orang yang Allah pilih untuk menjadi kawan-kawan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan mereka di zaman itu, di tempat itu bukanlah sebuah kebetulan. Memang Allah pilih. Ini yang pantas adalah Abu Bakar nih. Ini yang pantas adalah Umar. Ini yang pantas adalah Utsman. Ini yang pantas adalah Ali. Ini yang pantas adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Ini yang pantas adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Yang pantas. Kita tidak dianggap pantas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kawan-kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik apapun orang yang kita jumpai di masa kita ini, tetap tidak dianggap pantas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah sampai bersikap kelewat batas kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapapun mereka salah. Ya, karena mereka tetaplah manusia yang bisa benar bisa salah, tapi sekali lagi kesalahan mereka sudah terampuni dengan segala amal soleh yang mereka miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu lahum fadlahum. Ya, kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Pelajari, baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat agar kita nih tahu diri siapa kita nih di depan mereka, begitu loh maksudnya. Agar kita juga tahu diri bahwasanya kita harus mengagungkan mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini bisa enggak terima kalau ada orang yang menjelek-jelekan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Abu Bakar di neraka, mengatakan Umar di neraka, mengatakan Aisyah di neraka, Hafsah di neraka. Siapa mereka? Ya. Jangan biasa-biasa aja begitu kalau menjumpai hal-hal semacam ini. Minimal hati kita itu ada enggak terima. Kalau bisa-bisanya sahabat-sahabat terbaik tadi divonis dengan neraka. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin mereka dengan surga. Fa'arifu lahum fadlahum. Ini maka kenali keutamaan mereka. Wantami'u fi asarihim, dan ikutilah asar-asar mereka. Peninggalan-peninggalan mereka, riwayat-riwayat mereka, ikuti. Ya, ini termasuk riwayat sahabat yang sedang kita baca nih. Ya, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena mereka berada di jalan yang lurus. Ya, karena mereka berada di jalan yang lurus. Dan sahabat-sahabat kalau melakukan kesalahan,
dan memang kesalahan, pasti akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan suatu hal yang enggak dianggap kesalahan pun atau enggak dikira sebagai kesalahan, ada juga tegurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti masalah zihar. Itu kan dianggap biasa oleh masyarakat Arab saat itu. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak benar bersikap demikian, ya. Maka mereka adalah sebaik-baik manusia yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai teladan setelah para rasul dan para nabi dan para rasul. Kemudian ketiga, ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Ya, tahu nggak kenapa kita harus sabar di atas sunnah? Insya Allah kita semua tahu. Ya, insya Allah kita semua tahu kenapa kita harus sabar di atas sunnah. Ternyata tegar di atas sunnah itu memang membutuhkan kesabaran. Ya, bahkan mungkin sebagian kita ujiannya lebih berat dibandingkan sebagian yang lain. Ujian itu datang dari orang-orang terdekat sendiri. Ya, entah suaminya, entah istrinya, entah bapaknya, entah ibunya, entah anak-anaknya, entah lingkungannya. Maka untuk bertahan di atas sunnah kita butuh kesabaran. Ya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqib haitsu waqafa al-qaum, ya, tegaklah, berdirilah di mana sahabat itu berdiri. Ya, artinya kalau kita tahu sahabat itu punya satu sikap, ya kita berada di atas sikap itu. Misalnya apa? Di dalam mengimani asma wa sifat, sahabat tidak membagaimanakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga berdiri di situ. Tidak membagaimanakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qul bima qalu, katakanlah apa yang mereka katakan. Ya, kalau mereka sudah mengatakan satu hal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah apa yang mereka katakan itu. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan berhentilah, tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka tahan. Wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jalan salafus salihmu, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena apa yang mereka pegang teguh pasti akan mencukupimu sebagaimana hal itu telah mencukupi mereka. Ya, ini perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, hidup di atau wafat di tahun 157 Hijriyah. Keempat, masih dari perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salafa wa in rafadaka nas, hendaknya kamu pegang teguh asar peninggalan salafus salih, walaupun orang-orang meninggalkanmu, walaupun orang-orang menolakmu, walaupun orang-orang mengintimidasimu, enggak apa-apa. Ya, itu hal yang normal, hal yang wajar. Walaupun orang-orang menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat orang-orang yang menyelisihi pendapat salafus saleh. Itu tadi misalnya, ya, salafus saleh dari kalangan sahabat berpendapat bahwasannya Allah turun, ya turun, nggak diapa-apakan. Datang orang belakangan membawa pendapatnya atau pendapat gurunya atau pendapat ulamanya mengatakan enggak, yang turun bukan Allah, yang turun adalah keputusannya Allah, yang turun adalah rahmatnya Allah, yang turun adalah ampunannya Allah, bukan Allah yang turun. Sahabat gak pernah bilang begitu. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Hati-hatilah dengan pendapat orang yang menyelisihi pendapatnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat-sahabat bilang riba itu haram, ya, orang belakangan ada yang bilang riba itu halal, bahkan dalam apa namanya dikatakan darurat begitu. Ya, nggak ada seperti itu. Maka hati-hatilah dengan pendapat orang-orang yang menyelisih pendapatnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hatilah kamu terhadap pendapat orang yang menyalahi pendapatnya para sahabat. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun mereka perindah ucapannya kepada penjelasannya kepadamu. Ya, indahnya penyampaian, cakapnya, penjelasan itu penting, tapi bukan segala-galanya.
ya, tapi bukan segala-galanya. Yang menjadi segala-galanya adalah substansinya, intinya, isinya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang kalau menjelaskan, kalau menyampaikan kurang cakap, kurang baik, kurang rapi, kurang runut, kurang mendetail, pokoknya banyak kurangnya lah, ya. Tapi ternyata apa yang dia sampaikan sesuai dengan manhajnya salafun salih, manhajnya sahabat, maka ucapannya ini diterima. Di sisi lain ada orang-orang yang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan berbicara hebat, ya. Semua orang mengaguminya, tapi kalau dia sudah sampai berbicara dengan satu hal yang menyalahi manhajnya para sahabat, mohon maaf, harus ditinggalkan, ya. Jadi kita jangan terjebak pada kepandaian seseorang, kecakapan seseorang di dalam berbicara. Itu bagus, itu penting, tapi bukan segala-galanya, ya. Itu bagus dan itu penting, tapi bukan segala-galanya. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah apa yang dia sampaikan, sesuai atau tidak sesuai, atau bahkan menyalahi manhajnya sahabat. Di situ baru kita menentukan pilihan, kita ikuti atau tidak kita ikuti. Kelima, perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, kanu yaqulun idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariq. Para sahabat berkata, jika ada seseorang yang berada di atas asar atau sunnah, maka berarti dia berada di atas jalan yang lurus. Ini patokannya ini, ya. Patokannya ini, bukan patokannya ormas apa, ya. Patokannya ada di pesantren mana, ya, ada di madrasah mana, patokannya bukan itu. Itu semua cuma wasilah saja, ya. Tetap pada akhirnya harus kita lihat apakah dia berada di atas sunnah atau di atas bid'ah, ya. Itu yang menjadi patokannya. Keenam, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip Ahlus Sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan, diyakini oleh para sahabat, dan mengikuti jejak mereka, juga meninggalkan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Siapa yang bilang? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya. Walaupun masih banyak saja orang-orang yang membela ada bid'ah yang baik, ya, maksudnya baik, tujuannya baik, ya. Tapi mau dikata apa? Nabi SAW bilang kullu bid'atin dhalalah. Mau bilang apa lagi? Ya, masa masih mau ngeyel-ngeyelan terus, ya. Udah jelas-jelas Nabi SAW afsahun nas kalaman, orang yang paling fasih ucapannya. Kalaulah Nabi SAW pengen bilang sebagian bid'ah adalah sesat, kenapa nggak ngomong sebagian aja? Apakah Nabi nggak tahu ada kata yang disebut atau yang berbunyi sebagian? Tahu Nabi SAW, ya. Apakah Nabi SAW nggak tahu ada sebuah itu tadi frasa atau kata yang bernama sebagian? Kalau memang sebagian bid'ah adalah sesat, Nabi tahu. Tapi kalau nggak dipakai frasa itu, kata itu, berarti memang tidak dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Yang beliau inginkan adalah kullu, berarti semua, ya. Pertanyaan berikutnya, tidak cukupkah bagi kita hal-hal yang jelas-jelas sunnah dari Nabi SAW? Kok pakai segala, ya, ngotot bela-bela hal yang belum jelas sunnah atau bukan sunnah dari Nabi SAW. Sebenarnya apa sih yang kita cari, ya? Apakah cuma kepuasan atau diterimanya amal kita, ya? Kalau cuma kepuasan tapi amal kita tidak diterima oleh Allah, buat apa, ya? Tapi kalau diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bisa memastikan, yang bisa kita hanya berharap dan berusaha,
Walaupun kita ngerasa nggak seberapa mantep nih kayaknya, tapi itu yang asli dari Nabi SAW, mau dikata apa? Ya, contohnya gampangnya, bahwasanya ba'da subuh itu tidak ada sholat ba'diyah. Ada apa enggak? Enggak ada. Sebagian orang mungkin, wah kayaknya enggak mantep nih kalau enggak ada ba'diyah nih. Ya, ada qobliyah, pasangannya ya ba'diyah begitu. Atau sebelum maghrib juga, ada enggak ba'diyah maghrib? Enggak ada, adanya adanya qobliyah, afwan, adanya ba'diyah, enggak ada qobliyah, ya. Ada nggak qobliyah maghrib? Nggak ada. Ya, kok kayaknya nggak mantep gitu kalau nggak qobliyahan. Ya mau gimana? Mau dikata apa? Oh, nggak ada kok mau maksain. Ya, emang nggak ada contohnya, nggak ada dasarnya dari Rasulullah. Masa memaksakannya nggak bisa. Kemudian ketujuh, perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wafat di tahun 329 Hijriah. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Di sini ada beberapa perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau yang pertama, ketahuilah sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan masing-masing dari keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya jelas, ya. Al-Quran adalah sunnah, sunnah itu adalah Al-Quran. Satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam memahami Al-Quran atau di dalam berislam, kita tidak cukup berpedoman hanya dengan Al-Quran saja. Harus disertai dengan sunnah Nabi SAW. Karena banyak hal di dalam Al-Quran, penjelasannya bisa kita dapati di dalam as-sunnah. Dan termasuk perintah yang terdapat di dalam as-sunnah adalah perintah mengikuti manhajnya para sahabat Nabi SAW. Perkataan yang kedua, termasuk bagian dari sunnah adalah tetap di atas al-jamaah. Barang siapa condong kepada selain al-jamaah dan menyelisihinya, maka ia telah melepas tali Islam dari pundaknya dan telah sesat lagi menyesatkan. Termasuk bagian dari sunnah, artinya hal yang harus kita lakukan adalah tetap, adalah teguh, adalah istiqomah di atas al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, di halaman 199. Paragraf terakhir. Nabi SAW mengatakan, ya, masih lanjutan dari atau penjelasan dari hadis yang di atasnya tentang al-jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Atau bahasa lebih mudahnya lagi adalah perkataan Ibnu Mas'ud sendiri, al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Al-jamaah itu adalah siapa saja yang menyelarasi kebenaran ini, walaupun cuma kamu seorang diri. Jadi al-jamaah itu bukan kelompok. Al-jamaah itu bukan nama organisasi yang ada imamnya yang kemudian harus kita baiat, yang ada kartu keanggotaannya dan lain sebagainya. Enggak. Al-jamaah itu adalah jalan metode di dalam beragama. Ya. Walaupun kita seorang diri, walaupun kita nggak mengklaim kita adalah jamaah, ya, saya adalah seorang al-jamaah, kita bahkan nggak mengklaim seperti itu, nggak berani seperti itu. Tapi kalau kita berusaha menyelarasi kebenaran ini, Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman para sahabat, maka ya kita berhak disebut sebagai al-jamaah. Di sisi lain ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai al-jamaah, kelompoknya sebagai al-jamaah, tapi melenceng dari kebenaran ini. Ya apalah arti klaimnya dia itu, ya, cuma sebatas pengakuan. Karena al-jamaah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adalah siapa saja yang selaras dengan kebenaran walaupun cuma engkau seorang diri, ya. 3. Landasan dan tolak ukur al-jamaah adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa yang tidak mengambil kebenaran dari mereka, maka ia telah memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap pelaku kesesatan diancam
menjadi penghuni neraka. Ya, ini kita bisa cermati perkataan Al-Imam Al-Barbahari di akhir paragraf ini. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap pelaku kesesatan diancam menjadi penghuni neraka. Artinya apa? Jangan salah paham ya, bahwa saat kita mengatakan setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat adalah neraka, itu berarti kita sedang memvonis ya. Itu berarti kita sedang menjatuhkan hukum secara personal atau individu, tidak sama sekali. Itu sifatnya umum ya. Ancaman itu bersifat umum, berlaku untuk semuanya, termasuk untuk kita juga yang sedang menjelaskan ya. Kalau kita sampai melakukan kesalahan ini, kita pun juga terancam dengan ancaman ini, dengan neraka waliyadzubillah. Tapi sebagai saudara kita, begitu mendengar hadis ini dibacakan, yang ada di pikiran mereka, wah saya lagi disesatkan ya, wah saya lagi dineraka-nerakakan. Akhirnya mereka pun menjauh ya. Ya kita introspeksi diri saja, mungkin kita yang harus lebih cakap di dalam menjelaskan ya. Mereka saudara-saudara kita adalah korban-korban dai-dai yang tidak suka dengan dakwah yang hak ini ya. Orang-orang awam itu hanyalah orang-orang yang menjadi korban begitu dari dai-dai yang tidak menyukai dakwah yang sunnah ini ya, sehingga mereka pun salah memahami apa yang kita maksud. Dan tugas kita juga adalah evaluasi saja, introspeksi saja. Barangkali kita yang masih kurang baik di dalam menjelaskan hingga mereka jadi salah paham ya. Terus belajar dan terus berusaha menyampaikan dengan hikmah. As-Sunnah dan Al-Jamaah telah meletakkan kerangka agama secara sempurna dan telah tampak jelas kepada seluruh manusia. Maka wajib atas mereka mengikutinya. 4. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakallah, bahwa agama hanyalah ajaran yang datang dari Allah. Agama hanyalah ajaran yang datang dari Allah, bukan dari imam fulan, syekh fulan, wali fulan, bukan. Dari Allah enggak nih? Kalau dari Allah berarti agama. Ya, kalau bukan dari Allah ya bukan agama. Ya. Dari Allah itu maksudnya ada keterangannya di dalam Al-Quran. Bukan, wah jelas dari Allah lah, semua hal kan dari Allah. Bukan itu yang kita maksud. Kalau kayak gitu cara memahaminya ya, bahkan kejahatan-kejahatan juga semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang kita maksud. Dari Allah itu maksudnya dari Al-Quran, ya. Dari As-Sunnah. Dan bukan berdasarkan pada ketetapan akal dan pikiran manusia, ya. Jadi beragama itu nggak bisa main kira-kira, ya kayaknya bagus, nggak bisa kayaknya. Semua ilmu agama bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga engkau terhempas dari agama dan keluar dari Islam. Ya, hawa nafsu di sini juga termasuk diantaranya adalah selera, ya selera. Kayaknya bagusnya begini, dirayakan, ya diperingati. Padahal nggak ada dasarnya sama sekali, tidak ada sumbernya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagimu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sunnah kepada seluruh umatnya dan mengajarkan secara tuntas kepada semua para sahabatnya, dan mereka adalah al-jamaah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam adalah kebenaran dan para pembelanya. Ya, ini dulu sempat disalah tafsirkan ya, atau sempat disalah pahami ya, kemunculan terorisme di Timur Tengah sana yang membunuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mereka kebanyakan berpakaian serba hitam. Wah, ini nih kelompok yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawadul a'zam, ya, warna hitam yang besar, ya, ISIS dan lain sebagainya, ya, hadahumullah, ya. Padahal mereka adalah teroris, ya. Padahal mereka adalah orang-orang Khawarij, ya, bukan itu yang dimaksud. As-sawadul a'zam maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kebenaran dan para pembela kebenaran, ya. Maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasul di dalam sebagian masalah agama, maka ia telah kafir, ya. Tentu ini tidak mutlak, ya. Lagi-lagi menjatuhkan vonis-vonis seperti ini banyak hal yang harus diperhatikan. Bahkan ya kita tahu kapasitas diri kita saja, ini bukan masuk dalam ranah kita, ya, ini masuk dalam ranahnya para ulama, menjatuhkan vonis takfir atau tabdi', ya, juga tafsir dan yang lain sebagainya. Fulan kafir, fulan mubtadi', fulan fasik, itu di luar kapasitas kita, ya.
Jadi hendaknya kita berhati-hati, jangan bermudah-mudah di dalam menjatuhkan vonis-vonis negatif ya kepada saudara seiman kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan. Minta saran bagaimana cara mengajak pasangan untuk mau ikut kajian sunnah dan mau hijrah ke manhaj salaf. Apakah dengan dipaksa? Jawabannya tidak. Ya, tidak dengan dipaksa. Karena yang namanya hidayah itu tidak bisa dipaksakan. Nabi SAW saja mendakwahi paman beliau, yaitu siapa? Abu Thalib, sampai akhir hayatnya tidak juga mau masuk Islam. Ya, sampai akhir hayatnya tidak juga mau mengucapkan kalimat syahadat. Ya, apakah Nabi SAW memaksa? Tidak. Yang Nabi SAW lakukan hanya bisa mengajak saja, menawari saja, menjanjikan saja. Qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ya. Ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu nanti aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adaha, kemudian Nabi ulangi lagi tapi tetap tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di situ kita bisa paham bahwasanya yang namanya mengajak, ya, yang namanya mendakwahi itu tidak selalu diterima, ya. Pendakwah terbaik saja itu Rasulullah SAW mengalaminya, apalagi kita, ya. Kalau belum mau ikut kajian sunnah, ya setidaknya kenalkan sunnah-sunnah di dalam rumah, ya. Dijelaskan lewat sikap bahwasannya manhaj salaf ini merupakan manhaj yang baik, tidak sebagaimana yang dikabarkan di banyak sosial media, misalnya yang mudah mengkafirkan, yang tidak pandai bergaul, ya, yang suka mengklaim surga sendiri katanya, padahal bukan kita, padahal mereka, ya. Padahal mereka yang sukanya mengklaim surga sendiri, malah kita yang dikata mengklaim surga sendiri, ya. Intinya diajak, ya, dinasehati, ya, atau ditampilkan, ya, baginya betapa indah berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai amal saleh bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.